Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingganya dalam pelajaran nanti sampai selesai pelajaran Pak Yon dalam pendidikan agama Islam kelas 3 kita akan bahas tentang apa? Sholat berjamaah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Yon minta untuk kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, alhamdulillah kita semua di sini adalah agamanya Islam. Ketua kelas, coba Hasnan, pimpin doa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Ya, baiklah, setelah kita berdoa bersama-sama, kita akan melaksanakan kebiasaan rutin kita, yaitu apa? Bertadarus bersama. Nah, dalam tadarus bersama ini, surat yang kita akan baca bersama-sama adalah yang pertama Al-Fatihah seperti biasa. Lanjut surat pendek Al-Ikhlas, An-Nas, dan terakhir adalah Al-Kafirun. Ayo kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anakku semuanya diharapkan untuk berdiri untuk sebagai tanda penghormatan kita kepada Indonesia. Indonesia. Ya, sekarang boleh duduk kembali. Absen terlebih dahulu dari kelas 3 ini berjumlah 12 anak. Nanti yang Pak Yon sebutkan, tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Ahmad Hasnan Farid Maulidi. Hadir. Albiz Akdam Mukti. Hadir. Oke, alhamdulillah. Lengkap semua sudah hadir dan tidak ada yang izin. Hari ini yang kita akan pelajari yaitu tentang apa tadi?
sholat berjamaah. Ternyata sholat berjamaah itu bukan hanya kita datang ke masjid dan sholat saja, tetapi ada ketentuan dan juga sesuatu yang harus diikuti sesuai hukum agama atau Islam khususnya. Apa aja itu? Nah, nanti kita akan bahas apa aja. Contoh sebagai sholat berjamaah itu berarti nggak cuma satu orang. Kalau satu orang tuh sholat berjamaah apa bukan? Bukan. Sholat berjamaah itu dilakukan lebih dari satu orang. Salah satunya menjadi imam dan salah satunya menjadi makmum. Udah pinter-pinter. Nah, di sini Pak Yun akan menjelaskan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah tujuan pembelajarannya? Peserta didik mampu menunjukkan pentingnya sholat berjamaah dan dapat diimplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Pak Yon tanya dulu, apa maksud dari implikasi? Implikasi adalah sesuatu yang menjadikan kebiasaan. Contoh, ketika sudah mempelajari ini, harapannya Pak Yon dalam tujuannya adalah kalian semua bisa menularkan ke kehidupan nyata kalian untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ternyata untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama apa? Mampu menerapkan. Yang pertama, menerapkan sholat berjamaah di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kalian tuh mampu menelaah. Apa menelaah? Kalian dapat mengartikan, dapat menyimpulkan bahwa ada pesan-pesan pokok dalam sholat berjamaah dan juga gerakan sholat berjamaah. Pak Yon sambil jalan nggak apa-apa ya. Nah, di dalam sholat berjamaah ini ternyata ada hadis. Tahu nggak apa itu hadis? Hadis itu ya, coba Pak Yon tanya lagi, hadis itu apa? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dicatat oleh para sahabat serta ulama sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, ternyata dalam Islam itu terdapat beberapa pedoman. Yang pertama pedomannya adalah Al-Quran. Nah, yang kedua baru hadis. Jadi hadis ini adalah urutan kedua dalam pedoman agama Islam. Nah, hadis ternyata ada yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Seperti yang tadi dijelasin sama Nadifah, hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Nah, sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Nah, sekarang yang kita akan bahas yaitu sholat berjamaah. Hadisnya di sini ada 2. Coba yang pertama itu tentang apa itu? Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, yang pertama, keutamaan sholat berjamaah itu dibandingkan sholat sendiri adalah sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Tuh, ada perbandingannya. Sholat berjamaah itu lebih utama atau lebih baik dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Tuh perbedaannya. Ternyata sholat sendirian itu ada lebih baik lagi, yaitu sholat berjamaah. Kenapa? Karena akan mendapatkan 27 derajat. Nah, itu dari mana hadisnya? Dari hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Kedua, coba Nadifah bacakan. Pahala bagi orang yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah
Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah atau masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, maka setiap langkahnya akan menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 666. Nah, coba diperhatikan. Yang kedua itu pahala bagi orang yang berangkat ke masjid. Untuk apa tujuannya? Sholat berjamaah. Ini barang siapa yang bersuci di rumahnya, bersuci itu maksudnya adalah melaksanakan wudhu, ya, di rumahnya, lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah atau masjid. Nah, untuk menunaikan apa? Kewajiban, yaitu salah satunya sholat. Itu apa hikmahnya yang akan didapatkannya, Akila? Akan menghapus dosa dan Mengangkat derajatnya. Nah, itulah salah satu keistimewaan dari sekian banyak seseorang melaksanakan sholat berjamaah. Ini baru 2 hadis yang Pak Yon ambil. Padahal banyak sekali yang menjelaskan tentang keistimewaan atau keutamaan dari sholat berjamaah. Lanjut ya. Selanjutnya adalah tentang, nah, pesan pokok. Dari mana pesan pokok ini diambil? Pesan pokok ini diambil dari hadis-hadis yang tadi kita jelaskan. Pesan pokok itu apa? Pesan-pesan yang bisa kita ambil sesuai dengan hal yang kita bahas. Yang kita bahas hari ini apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Nomor 1, coba Akila bacakan itu. Keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki pahala yang jauh lebih besar dibandingkan sholat sendirian, yakni dilipatkan ganda hingga 27 derajat. Nah, tuh yang tadi sesuai hadis yang pertama, bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Dan akan dilipat gandakan pahalanya hingga 27 derajat. Coba siapa? Sabit yang kedua dibaca. Kebersamaan dalam ibadah sholat berjamaah memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas di antara sesama umat Islam. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa orang yang sering berangkat sholat berjamaah, berkumpul dengan saudara-saudaranya di masjid, akan menumbuhkan apa? Kebersamaan dalam ibadah. Contoh, kalau misalnya kita nggak pernah melaksanakan sholat berjamaah, kira-kira sama warga masjid itu kenal apa enggak? Enggak. Kalau kita sering datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, kita akan kenal. Maka dari kenal itu kita akan menumbuhkan rasa kebersamaan yang tinggi. Dari kebersamaan yang tinggi itu nanti akan ada gotong royong, bantu-membantu. Itu adalah hikmahnya dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah itu yang diutamakan adalah laki-laki. Apa itu? Sangat dianjurkan dan setiap langkahnya mengandung pahala. Yang tadi yang dijelaskan dalam hadis yang kedua, bahwa setiap langkahnya akan mendapatkan pahala dan dihapuskan dosanya. Coba siapa? Ya, dibaca yang nomor 4. Ternyata di sini Pak Yon punya video. Pak Yon ada video tentang permasalahan yang sering terjadi di kehidupan kita masing-masing, khususnya kalian. Bahwa sholat berjamaah itu bagi anak-anak itu ada aja keunikannya. Yuk kita baca, kita tonton bersama-sama. Perhatikan ya. Memangnya di buku pelajaran ada yang lucu ya? Gak tahu. Keren sekali sih Bobo. Sudah. Nah, sampai sini ya videonya ya. Nah, tadi dijelasin tuh
bahwa sholat berjamaah itu apa? Yang dilaksanakan bersama-sama. Salah satunya menjadi apa? Makmum. Salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi Makmum. makmum. Dan itu dilaksanakan dengan cara sholat berjamaah atau bersama-sama. Tadi dijelasin juga tuh tentang cara sholat berjamaah. Kalau misalnya sholatnya tidak mengikuti sah apa enggak tadi? Enggak, harus mengikuti saf yang sedang dilaksanakan atau mengikuti saf barisannya. Nah, Pak Yon di sini akan membagikan beberapa kelompok. Nah, satu kelompok karena jumlahnya di sini ada 12 dan 12 itu Pak Yon punya pembagian kelompok menjadi 4. 4 kelompok berarti satu kelompok berapa? 3 anak. Oke, Pak Yun langsung aja bagi kelompok. Ini kelompok 1. Di sini kelompok 1 Hasnan, Nadifa, dan Natasha. Nah, ini nanti dikerjakan bersama-sama berkelompok. Nanti presentasi. Nanti cara presentasinya kayak mana Pak? Aku belum pernah. Nanti Pak Yon ajarkan cara presentasinya. Di sini dari LKPD yang kalian pegang masing-masing ada nama kelompok, ditulis kelompoknya. Ya, kelompok 1 misalnya di sini ada Hasnan, ada Nadifa, ada Atriasa, Kinah. Kelas berapa? Sekarang kelas 3. Buka selanjutnya. Nah, lembar kedua. Lembar kedua itu apa perintahnya? Gerakan sholat, tuliskan bacaan sholat sesuai gambar yang ada dalam LKPD ini. Nah, kalau tuh terlalu panjang, tidak perlu ditulis semua. Kenapa? Nanti Pak Yon minta satu kelompok maju, presentasi, dan mempraktekkan bacaan sholat secara berganti-gantian atau bersama-sama dalam satu kelompok. Lembar ketiga, dibuka. Wah, lembar ketiga ini apa? Waktu sholat fardu. Hubungkan gambar dengan waktu sholat fardu. Di situ ada 5. Dan di sebelahnya ada tulisannya maghrib, asar, duhur, isya, subuh. Kalian tinggal memberikan panah yang keempat. Lembar keempat ini adalah kalian tuliskan sholat fardunya yang tadi itu dan di checklist. Apa checklistnya? Berilah tanda checklist pada ya melaksanakan sholat fardu, tidak kalau kalian tidak melaksanakan sholat fardu. Lembar terakhir, apakah kelebihan sholat berjamaah daripada sholat sendirian? Nah, yang tadi Pak yang jelasin, dituliskan di sini sesuai bahasa kalian sendiri dalam satu kelompok. Oke? Bisa? Bisa? Nah, silahkan dikerjakan. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali
ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau salam sebelah kanan dulu apa sebelah kiri dulu? Oke. Untuk kelompok 1 kasih tepuk tangan dulu. Nah, silakan kelompok 1 boleh duduk. Gantian yang untuk tugas yang lainnya dari kelompok lain. Perhatikan ya. Sholat di sini dijelasin bahwa sholat berjamaah itu apa? Lebih baik dilakukan bersama karena pahalanya 27 derajat. Bener apa enggak? Bener. Lanjut terus. Mendapatkan pahala dan dihapus dosa-dosanya. Ya, tadi sudah dijelaskan di hadis bahwa sholat berjamaah itu akan mendapatkan pahala sebesar 27 derajat, dan juga ketika berangkat dari rumah ke masjid akan dihapuskan dosa-dosanya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Oke, di sini kalian boleh tanya-tanya ya. Sholat fardu yang kalian tulis yang pertama adalah sholat Isya. Agak deketin. Nah, yang kedua sholat subuh. Yang ketiga sholat Zuhur, 4 sholat asar, kelima sholat. maghrib. Nah, di sini ada perintahnya. Berilah tanda checklist bila kalian melaksanakan sholat fardu tersebut. Coba Pak Yon tanya dulu untuk kelompok 3. Sholat Isya, sholat enggak? Sholat. Makanya di checklist ya. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Alhamdulillah. Kenapa kita melaksanakan sholat 5 waktu ini? Kenapa? Hukumnya adalah wajib. Kalau wajib itu pengertiannya apa? Dilaksanakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Ayo sama-sama kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? 4. Berarti dalam 5 waktu itu jumlah rakaat yang kita sholatnya berapa? 17. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nih, apabila makmum lebih dari 1, maka posisi makmum sejajar dengan makmum lainnya. Contoh, kalian boleh panggil Fatan, terus Hasnan, sama Sabit. Sini, maju ke sini. Nah, dengerin. Apabila makmum lebih dari 1, berarti imamnya tetap 1 di depan. Gini, kalau makmumnya lebih dari 1, ini berapa? 2. Berarti posisinya sholat berjamaah seperti ini. Nah, bila makmum laki-laki ada makmum perempuan, maka posisi perempuan jauh di belakang laki-laki. Perempuan, sini. Nah, bila berarti posisi perempuannya di mana? Jauh di belakang laki-laki. Ada di sini. Nah, posisinya ini sudah benar ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan lagi yang nyambung jamaah, berarti ngikutin barisannya bela. Kalau ada laki-laki berarti dia nyambung barisannya Fatan. Yang ketiga, makmum dilarang apa itu? Dilarang mendahului imam. Contoh, ketika imam ruku, contoh posisi ruku, kalian sujud duluan. Itu enggak boleh. Berarti apa?
Kalau misalnya Pak Ian tanya, berarti makmum itu harus mengikuti imam apa enggak? Mengikuti imamnya. Boleh balap-balapan sama imam enggak? Enggak. Enggak boleh. Lanjut. Sebaiknya laki-laki adalah saf yang paling depan. Tuh. Yang terakhir adalah imam haruslah yang paling pinter, yang paling banyak hafalan bacaan Al-Quran. Nah, Sabit boleh duduk, Bella boleh duduk. Fatan biar di sini dulu. Nah, bagaimana kalau sholat berjamaah cuma 2 orang? Kayak mana coba? Kayak mana coba Pak yang tanya? Posisi yang benar adalah makmum agak mundur sedikit. Nah, terus tiba-tiba Galang, sini Galang. Tiba-tiba Galang datang mau sholat berjamaah. Wah, kayak mana nih sholatnya? Udah ada 2 caranya, lewat belakang sini, berdiri di belakang makmum, terus tepuk pundaknya si Fatan, tapi jangan kuat-kuat, pelan aja. Gitu. Nanti Fatan mundur, samakan barisan dengan Galang. Dari sini paham? Oke, boleh duduk semuanya. Ini Pak. Kira-kira asik nggak belajar kayak gini? Oke, nah dengerin. Terakhir, sebelum penutup, Pak Ian ada sebuah nyanyian tentang lagu rukun sholat. Nyanyikan bareng-bareng bersama-sama ya. Oke? Duduklah semuanya, yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. 4 harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku iktidal namanya. 8 tumat, itulah macam-macamnya rukun sholat. Ini tentang sholat berjamaah sudah pada paham apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, dalam tadi itu sudah dijelaskan dalam LKPD yang sudah kalian jelaskan bahwa sholat, bacaan sholat, alhamdulillah kalian semua sudah memahami dan sudah hafal bacaan sholat dari niat sampai salam. Lembar kedua, ternyata kalian juga sudah bisa mencocokkan antara waktu-waktu sholat 5 waktu. Yang ketiga, ternyata juga kalian sudah taat melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Ternyata kelebihan yang terakhir juga kalian sudah memahami, yaitu apa? Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Akan mendapatkan berapa derajat? 27 derajat. Dan kita ketika berangkat dari rumah ke musola atau ke masjid untuk melaksanakan kewajibannya, akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, dari sini kesimpulan yang Pak Yon bisa berikan bahwasanya alhamdulillah dalam pelajaran sholat berjamaah ini kalian semua sudah memahami hadis dan juga ketentuan sholat berjamaah. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Kalau begitu berarti buku-bukunya, alat tulisnya boleh dimasukkan ke dalam tas.
amilus salihati watawasau bil haqqi watawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Makasih Pak Guru. Oke, dari kelompok 1 dulu, sini salim dulu, pulang.